Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suara Kalbar dengan program acara Kalbar Bersuara melalui Kepolisian Republik Indonesia dan juga jajarannya di bawah, yaitu Polda, salah satu Polda Kalimantan Barat. Masih ada tentunya harapan bahwa protokol kesehatan di masa pandemi ini tetap terlaksana. Tentunya dengan kerjasama melibatkan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Polda Kalbar begitu gencar melaksanakan operasi justisi untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat untuk bersama memutuskan mata rantai COVID ini. Hari ini saya bersama Bapak Doni Charles. Kita akan berbincang terkait penerapan protokol kesehatan yang ada di Kalbar, yang diharapkan selalu aman dan sehat bebas dari COVID-19 ya. Nah, selamat sore Bapak. Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Ya, baik. Ya, kita di masa pandemi ini harus selalu sehat ya Pak ya, harus terjaga dan yang pastinya tidak menyebarkan COVID di seluruh lingkungan kita ya Pak. Ya, harapan kita semua. Iya, Pak, bagaimana pola penerapan protokol kesehatan yang ada di Polda ini Pak, beserta wilayah jajaran hukum Polda? Iya, jadi memang ketika awal ya Presiden mengumumkan ada warga kita yang terinfeksi COVID, kalau nggak salah di awal Februari di tahun ini, kita dari Polda Kalbar sudah mengikuti instruksi dari Kapolri melalui maklumat yang dia sampaikan. Jadi memang kita dianjurkan untuk melaksanakan semua protokol kesehatan berkaitan dengan 3M tadi, misalnya ya rajin cuci tangan, kemudian sering menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer. Ini kita terapkan juga di Polda. Nah, kemudian untuk akses masuk ke Polda, dan saya rasa bukan hanya di Polda, di semua markas komando di tingkat Polres. Nah, kita membuat akses masuknya hanya satu, jadi tidak semua akses bisa masuk. Ini untuk memudahkan kita melakukan pengecekan suhu tubuh misalnya. Kemudian di jalan akses masuk itu kita sudah siapkan tempat cuci tangan portable, kemudian cek suhu tubuh, kemudian di sana pun kita juga menghimbau untuk selalu jaga jarak. Setiap aktivitas tidak lagi seperti dulu, misalnya kita ada pel pagi, sekarang pengecekannya tidak lagi seperti itu. Jadi kita banyak menggunakan sarana teknologi yang kita gunakan sekarang untuk berkomunikasi dengan anggota. Kemudian ada juga pembagian jam kerja. Jadi memang personil kita tidak semua masuk kantor, kita bekerja dari rumah. Kemudian memang juga ada arahan untuk anggota-anggota kita yang memang punya comorbid, itu diharapkan bekerja dari rumah, jadi tidak diizinkan untuk bekerja di kantor. Jadi semua yang sekiranya bisa dikerjakan memanfaatkan teknologi, semua bekerja dari rumah. Ini intinya memastikan bahwa pelayanan kita kepada masyarakat tetap berlangsung. Anggota kita juga tetap ada, walaupun tidak utuh seperti dulu, tetapi segala sesuatu dipermudah lagi. Sekali tidak ada lagi apel pagi, anggota datang sesuai dengan jadwal yang memang sudah dibagi. Ya, yang kena dia tugas, dia akan bertugas pada saat itu. Kemudian yang kerja dari rumah, kerja dari rumah. Nah, jadi itu yang sudah kita lakukan di lingkungan kita. Ini intinya mengingatkan. Kemudian ada jam-jam tertentu kita manfaatkan operator yang selalu mengingatkan, sama seperti kayak pramugari di kapal lah, di pesawat. Jadi kita sudah sering mau tidak, tetap saja ada semacam prosedur tetap yang memang harus disampaikan kepada penumpang. Nah, begitu juga dengan kita, hampir setiap saat ya diingatkan. Penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak itu hal yang selalu dikumandangkan di lingkungan Polda. Nah, ini nih cara-cara kita secara internal untuk membiasakan diri agar
seluruh anggota tetap mempertahankan atau mengadakan protokol kesehatan di lingkungan kita. Terus misalnya bagaimana kalau ada anggota yang lupa atau mungkin lalai, ya kita punya provos yang memang tugasnya mengingatkan. Jadi memang awalnya mengingatkan kita selalu disiplin terhadap penegakan protokol kesehatan di lingkungan kantor. Tapi kalau misalnya sudah berulang, pasti akan ditindak. Cuma memang saya merasa bahwa hampir semua anggota kita yang ada di lingkungan Polda, begitu juga dengan Polres, sadar betul dengan bahayanya protokol dengan bahayanya COVID, sehingga tanpa diingatkan secara naluri alamiah kita akan menjaga kesehatan kita dengan tetap menggunakan masker atau mungkin dengan protokol-protokol yang lain. Demikian. Pak, berarti untuk karyawannya sendiri ini udah ada jadwalnya masing-masing ya Pak ya? Ya, terkait operasi justisi kemarin ya Pak, bagaimana peran polisi di dalam operasi justisi ini sendiri Pak? Ya, jadi sebetulnya sebelum operasi justisi, kita itu sejak bulan Maret yang lalu sudah menyelenggarakan operasi Amanusa. Jadi operasi Amanusa ini sandi operasi berkaitan dengan bencana, tetapi baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Ini untuk COVID-19 ini adalah bencana non alam berkaitan dengan masalah medis, masalah kesehatan. Kita libatkan personil cukup banyak untuk operasi ini. Dan sebetulnya operasi ini bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi berlaku di seluruh Indonesia. Kita libatkan cukup banyak personil. Kemudian cara kerjanya pun juga memang dibagi-bagi. Ada yang memang titik beratnya ke pencegahan, ya, kemudian ada juga ke penindakan. Nah, kalau berkaitan dengan operasi justisi, memang lebih banyak kepada upaya-upaya penindakan. Walaupun penindakan itu bukan berarti harus diproses hukum, tidak. Jadi misalnya kita berikan teguran secara lisan, kemudian teguran tertulis, itu juga bagian dari operasi justisi, jadi operasi penegakan hukum, dengan harapan masyarakat bisa lebih sadar. Dan sebetulnya yang kita lakukan ini bukan hanya kita bekerja sama dengan TNI sebagai pendukung sebetulnya, karena memang berdasarkan instruksi Presiden ini memerintahkan TNI Polri membantu pemerintah daerah sesuai levelnya untuk menegakkan protokol kesehatan. Memang ada peraturan gubernur yang sudah keluar, kemudian peraturan daerah pun yang berkaitan dengan protokol COVID ini sudah keluar. Akhirnya tinggal membantu menegakkan itu, di mana sebetulnya leading sektornya ini kan Satpol PP. Tapi tetap kita bekerja sama untuk memberikan teguran-teguran tadi. Kalau misalnya ternyata teguran itu sudah berulang, ya mau nggak mau ada lagi penegak hukum atau sanksi yang lebih tinggi lagi. Misalnya dengan sanksi denda administrasi berupa sejumlah uang, ya kemudian sampai dengan penutupan tempat usaha. Nah, ini kita lakukan secara terus-menerus sampai sekarang, dengan harapan ya tidak hanya melulu penegakan hukumnya saja, tapi kita berharap gaungnya ini juga bisa tersebar di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, yang juga dibantu oleh rekan-rekan media, agar masyarakat tahu bahwa Polri, TNI, kemudian dari Pemda ini terus bekerja. Kami bekerja mengingatkan masyarakat. Kalau memang dalam kapasitas itu teguran, kita akan tidak bosan-bosan menegur masyarakat kita supaya sadar. Karena memang kita tahu juga bahwa masih ada masyarakat kita ini yang tidak percaya dengan COVID. Ada. Ini yang sebetulnya menjadi keprihatinan kita bersama. Di saat sudah begitu banyak korban yang jatuh, ya, kemudian banyak kesaksian atau orang-orang yang sudah di rumah sakit, itu saja kadang-kadang belum cukup gitu. Sehingga memang perlu sosialisasi secara masif, ya, agar masyarakat betul-betul sadar. Ya lebih baik ya kita berkorban sedikit seperti ini kan, hanya menggunakan
masker, kemudian hanya sedikit rajin cuci tangan, daripada kita benar-benar tiba-tiba terinfeksi, itu akan lebih rasanya ruginya lebih banyak. Nah, ruginya lebih banyak. Maka itu operasi justisi tetap kita lakukan sampai sekarang, kita tidak kendor dengan itu, ya, dan juga minta dukungan masyarakat juga, sehingga ya saling mengingatkan kepada masyarakat yang lain. Gitu. Nah, kalau tadi Bapak ada membahas tentang instansi ya Pak, masih ada ya Pak instansi yang tetap melanggar protokol kesehatan, padahal itu sudah banyak sekali ya perintah-perintah untuk tetap jalani protokol, apalagi seperti kafe-kafe nih, kan kadang masih ada nih kafe-kafe yang bukanya sampai lewat batas dari protokol yang sudah kita sediain gitu. Ya, jadi gini, kalau berbicara badan usaha ya namanya juga badan usaha, kita tahu memang di era sekarang ini kita sih berharap kalau memang bisa misalnya tanpa ada aktivitas, ya itu akan bagus dan lebih cepat sebetulnya memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi kita harus realistis bahwa bukan hanya aspek kesehatan yang kita cari, ya. Dari aspek ekonomi, sosial, budaya pun juga harus berjalan. Sehingga orang beraktivitas untuk mendukung kehidupan perekonomian pun juga dibolehkan. Nah, inilah yang membuat sedikit agak kontradiksi di saat kita ingin mendisiplinkan masyarakat, tapi pemerintah juga beri peluang orang berusaha. Maka itu ada istilahnya new normal, ya. Nah, kalau misalnya ada badan-badan usaha yang masih membandel dengan itu, sebetulnya di aturan sudah jelas ya, yang dikeluarkan oleh peraturan gubernur, kemudian peraturan daerah, peraturan bupati, wali kota yang ada, ya level-level tindakannya sudah ada sampai pencabutan izin usaha. Dan kebetulan pencabutan izin usaha untuk di Kalbar ini sudah cukup banyak. Sudah ratusan tempat yang kita cabut dengan kategori-kategori tertentu. Artinya supaya pemilik usaha juga tahu, di samping sebelum pencabutan itu mereka didenda. Denda cukup banyak. Satu kali denda itu nilai nominal bisa sampai 1 juta itu, apabila dia melanggar protokol. Ini untuk tempat usaha. Nah, kalau masalah instansi lembaga yang lain, kita sih berharap setelah berjalan sekitar hampir 10-11 bulan ya, kita pada kondisi tetap menerapkan protokol kesehatan, kami sih berharap tidak ada lagi lembaga instansi yang masih bermain-main dengan protokol kesehatan. Ya, kita sudah harus menegakkan itu gitu. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Ya, karena kita tidak tahu, maka upaya yang paling baik saat ini ya bagaimana kita mencoba agak lebih keras untuk mendisiplinkan diri sambil menunggu vaksin yang katanya sudah datang, hanya tinggal bagaimana mulai penerapannya kepada masyarakat. Karena kita kan dengar masih menunggu dari Balai POM sendiri, karena memang use emergency authorization ya, kalau nggak salah harus ada izin yang dikeluarkan oleh Balai POM sendiri. Sambil menunggu itu, ya kita tetap protokol kesehatan lakukan. Tidak hanya di Polri, di semua instansi, pelaku usaha, kemudian individu-individu masyarakat. Demikian. Nah Pak, anggota kepolisian ini kan udah banyak ya untuk keluarga-keluarganya ini. Bagaimana cara anggota kepolisian mengedukasi anggota keluarganya? Sehingga ini tuh menjadi catatan penting ya Pak, untuk mereka sendiri melakukan protokol kesehatan saat ya di luar dari jam kerjanya. Iya, jadi sebetulnya himbauan-himbauan secara lisan, kemudian himbauan secara tertulis, itu tidak henti-hentinya kami dari dinas menyampaikan kepada seluruh anggota termasuk anggota keluarganya. Itu tetap kita lakukan. Kalau upaya sendiri dari pihak kepolisian ya, kita sudah menyiapkan flat brimob yang dijadikan sebagai tempat karantina mandiri. Jadi kalau misalnya ada
yang merasa apa namanya punya gejala atau mungkin hasil tes swabnya ternyata positif misalnya walaupun dia tidak punya gejala, kalau memang masih bisa diisolasi di rumah ya silakan, tapi kalau memang sudah agak apa namanya mengkhawatirkan ya akan dikarantina di Brimob yang kita gunakan. Itu cukup banyak, itu kalau nggak salah ada 32 kamar ya, 32 kamar dan bisa menampung 64 orang sebetulnya, itu cukup banyak. Dan itu memang kita gunakan bagi anggota polisi dan keluarganya yang memang berhabis keluar kota. Makanya itu kita karantina di sana sampai sudah yakin dia bisa bergabung dengan keluarganya sendiri. Nah kemudian kita juga ya selalu ingatkan kepada kalau dia tinggal di asrama kan ada pimpinan-pimpinan kepala asrama yang memang tugasnya ya selalu mengingatkan, kemudian untuk penyemprotan disinfektan itu sering, tidak hanya di kantor tapi di rumah. Ini hanya untuk mengingatkan sama seluruh anggota polisi dan keluarga bahwa ancaman pandemi ini masih ada. Nah itu tetap kita lakukan secara kontinu. Bagaimana nih Pak cara Polda agar bisa mendisiplinkan warganya nih? Biasanya kan tadi Bapak bilang bahwa warga ini masih aja tetap tidak percaya bahwa COVID-19 ini ada. Ya, jadi memang upayanya sebetulnya sudah apa ya, semacam prosedur tetap. Ya. Kita menghadapi permasalahan apapun, memang semuanya dilakukan dengan upaya persuasif, upaya preemptif, preventif sampai represif. Kalau preemptif ini kan ya bagaimana kita lebih aktif di bidang apa namanya pengarahan, himbauan untuk menyadarkan tadi. Nah kemudian kita masuk ke upaya preventif dengan kita melakukan patroli, kemudian mengunjungi tempat-tempat keramaian, mengingatkan masyarakat tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan. Itu kita lakukan patroli seperti itu. Ya kemudian yang terakhir ya dengan operasi justisi tadi. Jadi tahapan-tahapan itu sudah ada. Jadi tidak ada tindakan kepolisian itu yang main langsung beri teguran kepada masyarakat, ditindak, denda administrasi misalnya sampai penutupan tempat usaha, tidak ada sampai ke sana. Tapi tetap kita melalui tahapan-tahapan yang soft dulu, dengan harapan dengan soft itu masyarakat sudah sadar. Nah, tapi kalau memang ternyata belum, maka kita akan gunakan di tahapan yang di atasnya. Nah ini tetap kita lakukan. Kalau masyarakat itu masih memandang mau seperti apa, ya memang karakter masyarakat kita bukan hanya di Indonesia, di mana saja seperti itu. Ya kita sebagai aparat kepolisian pun juga ya tidak akan henti-hentinya, tidak capek-capek untuk menerapkan beberapa hal tadi sesuai tahapan-tahapan tadi. Demikian. Nah Pak, untuk di tahun 2021, bagaimana apakah masih tetap ada protokol kesehatannya jika vaksin ini belum lulus uji Pak? Ya, jadi sejauh ini kan belum ada pernyataan lembaga resmi manapun yang menyatakan bahwa pandemi COVID ini akan berakhir dalam suatu waktu tertentu. Belum ada. Karena belum ada, ya tetap operasi Amanusa 2 yang fokusnya terhadap penanganan COVID ini kan tetap berjalan. Kemudian operasi justisi yang fokusnya lebih kepada pendisiplinan, penegakan aturan, penegakan peraturan gubernur atau peraturan bupati misalnya, itu tetap masih kita lakukan. Nah kemudian apakah di 2021, ya saya tidak berandai-andai, tapi yang pasti kami dari Polda Kalbar dan jajaran, ya kita komit untuk melakukan operasi ini, tetap menegakkan protokol kesehatan, ya sampai benar-benar pemerintah, ya kita mengacu pada pemerintah, sampai benar-benar pemerintah merasa kita sudah clear, sudah boleh lagi beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun sebetulnya ya ini adalah budaya sehat, ya tidak ada salahnya apabila kita mempertahankan protokol
dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut saya pribadi misalnya manfaatnya sangat banyak dengan pola hidup sehat seperti ini. Ya walaupun terkesan kita agak apa ya, tapi ya karena emang ini berlaku nasional, akhirnya semua mau memaklumi bahwa seperti itulah cara kita supaya hidup dengan pola kesehatan. Nah Pak, terakhir nih ya Pak ya, apa yang ingin Bapak tegaskan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Barat ini, dalam penerapan protokol kesehatan di aktivitas sehari-hari mereka? Ya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Kalimantan Barat bahwa memang ancaman COVID ini belum berakhir. Tetap kita harus menegakkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Ini harus betul-betul kita lakukan, tidak hanya di lingkungan kantor, sampai di lingkungan rumah kita sendiri kan harus kita lakukan itu. Kita jangan main-main dengan ini, jangan menunggu harus ditindak dulu, tapi semua itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena itu yang bisa kita buat sekarang sambil menunggu ya vaksin yang sudah ada itu misalnya sudah boleh walaupun itu pun juga sudah diinjeksi misalnya, sudah melalui vaksinasi, tetap saja protokol kesehatan harus kita tegakkan nanti. Baik, itu tadi Bapak Doni Charles sudah menjelaskan terkait protokol kesehatan yang ada di Polda Kalbar. Demikian pembicaraan kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lain waktu dalam Kalbar Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.